Assalamualaikum. Pada bab 3 ini, kita akan mempelajari tentang zat, wujud zat, dan perubahannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Apa itu zat atau materi? Zat atau materi adalah semua benda yang menempati ruang. Zat terdiri dari 3, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Kita ke zat padat dulu ya. Zat padat memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada partikelnya berdekatan. Bisa kita lihat ilustrasi partikel pada zat padat ini. Dia partikelnya sangat berdekatan satu sama lain dan tersusunnya sangat rapi. Kemudian, partikelnya sulit dipisahkan. Karena partikel pada zat padat ini sangat berdekatan, maka sulit dipisahkan. Kemudian yang ketiga adalah volume dan bentuknya tetap. Pada zat padat, karena partikelnya itu sangat berdekatan dan sulit dipisahkan, maka volume dan bentuknya itu tetap. Contohnya di sini ada kayu, batu bata, dan pensil. Dimana kalau kita memindahkan batu bata dari satu tempat ke tempat yang lain, maka volume dan bentuknya akan tetap. Kemudian ada zat cair. Ciri yang pertama yaitu partikelnya berdekatan tapi tidak teratur. Di sini kita lihat partikelnya masih berdekatan ya, tetapi tidak teratur. Posisinya berantakan ya, tidak teratur. Kemudian yang kedua, partikelnya lebih mudah dipisahkan. Karena di sini partikelnya tidak teratur, maka partikel dari zat cair ini mudah dipisahkan. Kemudian yang ketiga ada volume tetap dan bentuk berubah. Pada zat cair, di sini contohnya, misalnya kita memiliki 1 liter air yang kita simpan pada botol, maka bentuknya akan menyerupai botol. Kemudian ketika 1 liter air tersebut kita pindahkan ke mangkuk, maka bentuk dari airnya akan menyerupai mangkuk. Kemudian ketika 1 liter air yang tadi kita tuangkan ke gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas, tapi volumenya tetap 1 liter, 1 liter, dan 1 liter. Kemudian ada gas. Ciri yang pertama adalah jarak partikelnya jauh. Kita bisa lihat di sini, partikel zat gas itu sangat jauh satu sama lain. Kemudian, partikelnya mudah dipisahkan. Karena jarak partikelnya jauh, maka partikelnya mudah dipisahkan. Kemudian, ciri yang ketiga adalah volume dan bentuknya berubah-ubah. Misalnya, kita meniup balon dengan bentuk lurus, maka yang dihasilkan adalah balon yang bentuk lurus. Dengan balon yang bentuk bulat dan 2 lingkaran seperti ini, bentuknya berubah-ubah dan volumenya juga berubah-ubah. Kemudian di sini ada perubahan zat. Di sini ada padat, cair, dan gas. Perubahan wujud zat dari padat ke cair disebut mencair. Contohnya adalah jika kita meletakkan es batu di ruang terbuka, maka lama-kelamaan es batu tersebut akan mencair. Kemudian perubahan wujud zat dari cair ke padat disebut membeku. Contohnya apabila kita meletakkan air di dalam kulkas, maka lama-kelamaan air tersebut akan membeku menjadi es. Kemudian selanjutnya ada perubahan wujud zat dari cair ke gas disebut menguap. Contohnya, ketika kita memasak air, lama-kelamaan air tersebut akan mendidih dan akan menguap. Yang tadinya air itu berbentuk cair, ketika menguap dia akan menjadi gas. Kemudian perubahan wujud zat dari gas ke cair disebut mengembun. Contohnya adalah ketika
air mendidih di dalam teko, maka ketika kita lihat tutup tekonya itu ada butiran-butiran air. Nah, itu disebut mengembun. Kemudian perubahan wujud zat dari gas ke padat disebut mengkristal. Contohnya adalah bunga es di dinding freezer. Kemudian selanjutnya ada perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Contohnya adalah kamper atau kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka. Lama-kelamaan kamper dan kapur barus tersebut akan habis karena adanya proses menyublim. Berdasarkan sifat perubahannya, perubahan wujud zat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perubahan fisika, yang kedua ada perubahan kimia. Pertama kita ke perubahan fisika dulu. Perubahan fisika yaitu perubahan zat yang tidak menimbulkan zat jenis baru. Ciri yang pertama adalah berubah wujud. Di sini contohnya ada air menjadi es. Di sini kita bisa lihat ada perubahan wujud ya, dari yang tadinya air menjadi es, yang tadinya cair menjadi padat. Kemudian ciri yang kedua disebabkan oleh gaya atau suhu. Jadi dari air menjadi es itu karena adanya perubahan gaya atau suhu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu dapat kembali ke wujud semula atau bersifat reversible. Contohnya, yang tadinya air sudah menjadi es bisa kembali lagi ke wujud semula ketika es itu mencair menjadi air. Jadi balik lagi menjadi air. Kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia ini adalah perubahan zat yang menimbulkan zat jenis baru. Yang pertama di sini cirinya ada terbentuk jenis zat baru. Ya, contohnya di sini ada pembakaran ya. Dari tadinya kertas yang dibakar menjadi abu ya. Dari kertas menjadi abu, di sini ada terbentuk jenis zat baru. Kemudian ada pembusukan ya. Di sini ada bahan makanan menjadi busuk. Yang tadinya bahan makanan menjadi busuk. Ini adanya perubahan warna dan suhu serta muncul gas atau endapan. Kemudian tidak dapat kembali ke wujud semula atau bersifat irreversible. Jadi ketika kertas sudah menjadi abu itu tidak dapat balik lagi menjadi kertas. Atau bahan makanan yang sudah membusuk itu tidak akan balik lagi menjadi bahan makanan seperti semula. Begitu pula logam yang mengalami perkaratan ya. Ketika logam sudah berkarat, dia tidak bisa kembali lagi seperti semula.